Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih dari teman-teman semuanya yang mungkin tidak bosan-bosannya ya, yang setiap hari itu mensupport, mendukung kayak mana channel ini bisa selalu berkembang, pastinya bisa memberikan motivasi, dukungan, semangat buat anda-anda semuanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih gitu loh ya. Oke, gini, ini mungkin saya tidak bahas tentang pinjolnya, tapi yang lagi viral gitu ya, yang lagi viral itu mungkin tentang kearoganan, kalau saya rasa ya, kearoganan dari debt collector yang kemarin itu sempat viral, yang sama Serda, pokoknya dari anggota Babinsa ya, Serda Nurhandi ya, Nurhandi atau Nurhadi ya. Jadi, dan ini pun juga agak unik gitu loh. Uniknya itu dia mendapatkan respon positif langsung dari Pangdam Jaya ya, Maijen Dudung gitu loh. Dan ini yang mau saya bahas hari ini, dan mungkin sedikit saja gitu loh ya. Bang, gimana Bang tanggapannya dari soal debt collector yang kemarin ya? Tapi saya di sini juga harus membaca dulu, karena di sini juga katanya 11 debt collector ini kini telah menjadi tersangka gitu loh. 11 debt collector yang melakukan aksi mungkin boleh dibilang lah pengeroyokan gitu ya, karena mereka bersama-sama, walaupun di situ mungkin nggak ada bentrok fisik atau kayak mana ya, tapi aksi dengan seperti itu juga sangat kita sayangkan ya. Jadi di sini saya mau baca dulu, ini Jakarta Kompas TV, ini dari Kompas TV ya saya ambil ya. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyayangkan aksi para debt collector yang mengepung anggota TNI di video yang viral di media sosial. Ya, berarti dia melakukan pengepungan terhadap anggota TNI ya. Menurut Pangdam Jaya, para debt collector tersebut tak menghormati dan tak menghargai adanya petugas yang memberikan pertolongan kepada masyarakat. Ya itu tadi, itu babinsannya. Sangat disayangkan para debt collector tidak menghormati, menghargai ada petugas anggota TNI yang mencoba membawa kendaraan ke rumah sakit. Hanya ingin menolong masyarakat, ujar Pangdam Jaya Dudung di Jakarta Senin 10 Mei 2021. Pangdam Jaya juga menjelaskan bahwa Serda Nurhadi berada di lokasi kejadian karena membantu masyarakat agar tak terjadi kemacetan serta membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Berarti tujuan dari yang ada di situ adalah mungkin dia mau menolong, ya manusiawi lah ya. Ya wajar gitu loh, dia mau menolong supaya takut jangan sampai terjadi kemacetan dan membantu kesulitan masyarakat. Ditambah lagi yang di dalam mobil itu katanya kan sedang sakit ya. Jadi kita lanjutin dulu. Tidak ada kaitan sama sekali Serda Nurhadi dengan Serda Nurhadi hanya ingin membantu agar tidak terjadi kemacetan, membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Pangdam Jaya pun menjelaskan kronologi dari peristiwa tersebut. Menurut Serda Nurhadi, membantu warga yang hendak ke rumah sakit. Namun ada saat yang sama terjadi keributan antara pemilik mobil dengan para debt collector yang ingin mengambil mobil tersebut. Ya. Berarti tujuan si anggota TNI ini berada di situ karena dia melihat bahwa masyarakat sedang kesulitan, ya, dan dia ingin membantu. Tapi dari si debt collector ini, saya yakin ini permainan dari eksternal gitu loh, ya. Misalnya ada debt collector internal, debt collector yang berada di dalam melempar sesuatu ke debt collector eksternal. Ya, contohnya saja kayak mobil itu sudah macet mungkin sekian bulan ya. Oke. Jadi dia lempar ke eksternal. Jadi eksternal ini mencoba berlomba ke situ. Dia berlomba kayak mana target ini bisa dia dapat, karena dia dapat unit, dapat uang. Ketika dia mendapatkan unit mobil tadi itu, baru dia akan negosiasi dengan pihak yang menyuruh dia. Bagaimana unit sudah di tangan kami, berapa? Sekarang misalnya seperti itu. Jadi dia akan melakukan sembara di sini. Makanya mereka itu terjadi berkelompok. Tapi sangat kita sayangkan, seperti pernyataan dari Pangdam tadi, bahwa ada anggota TNI yang sedang bertugas, tapi pihak debt collector tidak menghargai, ya, tidak menghargai.
Dan akhirnya terjadi keributan dan cekcok mulut dengan pihak pemilik mobil, sehingga anggota TNI-nya pun melanjutkan perjalanannya dan mengarahkan ke kantor Kapolres ya, Kapolres atau Kapolda ya. Jadi mengarahkan ke kantor polisi lah gitu loh. Jadi sampai di situ baru sekarang sih debt collector-nya, tadi saya lihat beritanya tadi malam itu sudah ditahan gitu loh ya. Kalau sudah seperti ini ya, pertanyaannya ini, kalau sudah seperti ini, si debt collector ada nggak penanggung jawabnya? Itu aja dulu. Siapa yang nyuruh mereka gitu loh? Karena saya melihat videonya, ada juga keluarganya yang nangis-nangis, ada juga dari istri yang histeris gini segala macam. Ayo, kayak mana coba gitu loh. Ya. Secara kalau dilihat dari manusia ke manusia, ya kita sedih juga gitu loh ya. Sebagai manusia, saya melihat ada seseorang mungkin yang ditahan, ya saya sedih juga gitu loh. Tapi kalau melihat lagi ke belakangnya, cara mereka bekerja, cara mereka melontarkan aksinya, cara mereka mendapatkan uang, itu jauh banget dari kata manusia gitu loh. Ya. Dan ini semoga saja ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama buat teman-teman mungkin ya yang ada profesinya mungkin penagih hutang, profesinya sebagai debt collector. Tolong lebih bijaksana lagi dan ikutilah prosedur yang sebenarnya gitu loh. Jangan hanya mementingkan keuangan, jangan hanya mementingkan duit dari target yang mau kita ambil, kita lupa untuk pendekatan dan akhirnya akan berdampak sendiri. Karena sesuatu yang buruk itu kalau setiap hari kita tanam dan akhirnya apa? Itu membahayakan ke diri sendiri. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ini yang tidak kalah pentingnya ya mungkin buat semua debt collector ya yang ada di Indonesia gitu loh, terutama yang menagih hutang gitu ya. Saya memperhatikan, mungkin Anda juga bisa memperhatikan. Sebanyak itu video yang diupload ke YouTube tentang debt collector dengan TNI lah. Oke lah itu ya, supaya dibikin se-ekstrim mungkin dengan judul-judul yang bagus-bagus gitu loh. Tidak ada komentar satupun yang bagus buat debt collector. Malahan rata-rata dari situ orang tidak suka gitu loh. Ya. Palingan kalau ada pun yang membela mungkin kerabat, keluarga atau siapa lah, saya juga nggak ngerti ya. Tapi di satu sisi banyak masyarakat tidak menyukai adanya debt collector, adanya penagih hutang. Ditambah lagi di masa pandemik saat ini. Ya. Ditambah lagi kemarin itu restrukturisasi juga diperpanjang oleh OJK gitu loh. Tapi ketika restrukturisasi ini berjalan, malah penarikan juga terus berlangsung gitu loh. Ini sangat disayangkan ya. Ini sebagai contoh buat teman-teman semuanya, terutama yang profesi debt collector, berpikirlah untuk sekian kalinya kalau mau masih juga menagih dengan cara kearoganan. Karena Anda pasti akan menerima ganjaran yang setimpal gitu loh. Karena doa-doa dari orang-orang yang teraniaya itu biasanya dikabulkan ya. Jadi sebelum itu terjadi, robahlah. Saya bukan menyuruh Anda berhenti menjadi profesi itu, karena juga kesulitan dari ekonomi, kesulitan dari lapangan kerja, sehingga Anda memilih untuk menjadi penagih hutang. Silahkan, tapi bekerjalah dengan kemanusiaan gitu loh. Ya, lakukanlah kedekatan. Jangan kita utamakan pengancaman, kekerasan ini segala macam, kalau itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Ya, mungkin kalau tanggapan saya sih sepintas lalu, ya semoga saja dengan ada pernyataan dari Pangdam Jaya itu, juga dia melontarkan di situ kalau ada misalnya di lingkungan Jabotabek ya, ada yang berurusan dengan debt collector, ditakut-takuti, dia juga membagikan nomor pribadinya. Untuk nomor pribadinya nanti saya isi di deskripsi, kalau enggak saya munculkan di layar ini nanti ya. Anda boleh hubungi kalau misalnya Anda berurusan dengan debt collector, mungkin yang begana, yang begini, yang konsep yang kayak mana. Itu pernyataan dari Pangdam Jaya ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya,